Nah, eh, ini ini adalah upload hasil Tinkercad ya di papan Arduino untuk lampu berputar bagian yang kedua ya. Sebetulnya eh, saya tidak ingin ya mengupload ini ya, karena sebetulnya caranya itu eh, sama ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa pada waktu mereka mengerjakan eh, lampu berputar 2 sampai 5 itu banyak kesulitan ya. Sehingga mereka mengatakan sudah upload aja gitu supaya kita bisa mempelajari ya, baik. Jadi yang saya lakukan di sini adalah pertama adalah lampu berputar untuk 6 LED ya yang sudah kita apa simulasikan di Tinkercad sampai pada uh, 11 LED ya berputar ya, karena maksimumnya adalah 12. Kalau 12 kita nyalakan ya, dia tidak ada apa tidak terlihat bahwa dia berputar ya karena semua menyala. Ya, mari kita lihat, mari kita apa lanjutkan diskusi kita dengan program yang pertama. Nah, selamat bertemu kembali. Ya, kita akan mulai uh, variasi putaran lampu ya selanjutnya. Ya. Ya mungkin ada yang menganggap ini penting, mungkin ada yang menganggap tidak penting. Tetapi trik-triknya itu mungkin agak berbeda ya. Ya tapi nggak apa-apa, saya posting aja. Kalau misalnya nggak perlu ditonton. Tapi kalau ada yang merasa perlu, silahkan. Kita masuk dulu ke Arduino-nya ya. Kita masuk ke, oh sebentar. Ya, kita nggak masuk ke Arduino ya, tapi kita lihat daftarnya ya. Saya sudah melakukan saving, saya telah simpan ya. Jadi saya sudah simpan kodenya ya. Jadi pernyataan-pernyataan ya, atau perintah-perintahnya ya, itu ada di ini ya di Android di Arduino ya. Ini yang nomor 6. Nah, kita lihat di sini ini ya Arduino 6 ya. Ini adalah simulasi untuk lampu berputar, 6 lampu berputar ya, 6 lampu berputar bergantian ya. Jadi kita lihat seperti pada awalnya ya. Saya sedikit ya mereview ya. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lampu ya. Ini adalah yang saya hubungkan dengan pin 2 untuk mengingatkan kembali aja. Saya hubungkan dengan pin 2 ya. Ini pin 2, ada resistornya ya. Kemudian resistor ini dihubungkan langsung ke pin 2 ya. Saya kira Anda paham betul ya mengenai anatomi di Arduino ini ya. Nah, sekarang saya klik ya. Ini karena ekstensinya Ino ya, itu langsung bisa dipanggil ya. Nah, nanti langsung dipanggil dia langsung ke Arduino ya. Kemarin saya melakukan bukan eksperimen ya. Saya ingin tahu ya apa sih file dengan ekstensi Ino ini ya. Kemudian saya coba ya, karena saya melakukan 2 saving ya, nanti pada bagian terakhir akan saya tunjukkan ya. Pertama saya save sebagai txt ya pada notepad ya, jadi format notepad. Kemudian saya save sebagai ekstensi Ino ya. Nah, ekstensi Ino ini bisa langsung dipanggil untuk Arduino ya. Jadi saya klik ya, Arduino-nya Ino-nya ya, sehingga kita bisa lihat apakah dia masuk di dalam Arduino atau tidak ya. Ini sepertinya juga ya, saya pengen lihat ini ya, apa saya harus panggil Arduino dulu ya. Nah, coba saya panggil Arduino-nya ya. Langsung saya, oh ternyata dia sudah masuk ya. Ini sebelum saya panggil Arduino ternyata dia sudah masuk. Jadi ya, saya melakukan clicking 2 kali ya,
karena nggak sabar. Ya, kita tunggu. Ya. Ini Arduino sudah keluar. Dia membaca file dan ekstensi Ino tadi. Ya. Ini cukup makan waktu kelihatannya. Komputer saya agak lemot ini. Ya. Kita lihat ini berkedip terus ya. Artinya Arduino sedang proses. Baik, kita lihat yang di belakang ini belum keluar ya. Ini sudah ya, jadi ini jadi 2 ini ya. Tapi nggak masalah, saya tutup salah satu. Nah, saya tutup. Jadi ini adalah, kita lihat di sini ya. Ini adalah untuk variasi 6. Ya, ini code ya, ini tandanya bahwa saya ambil ini dari Tinkercad. Ya. Nah, di sini ada Arduino Uno. Ya. Nanti kalau saya verify, apakah betul? Karena Arduino belum saya tancapkan. Ya. Nah, sekarang saya coba verifying. Ya. Verifying apakah dia menanyakan anunya ya, Arduino-nya, kartu Arduino-nya. Compiling sketch. Oh, nggak ada error. Ini juga ini. Verifying, saya ulang lagi ya. Karena rupanya di sini seakan-akan dia sudah terhubung. Oke. Saya tidak mau eksperimen itu ya, daripada nanti itu saya masukkan dulu kartnya ini ya, Arduino-nya ya. Saya masukkan. Nah, itu sudah masuk ya. Jadi kita lihat ini sudah menyala ya. Ini di Arduino sudah menyala ya. Ini kok lampu ini berhubungan, yang ini agak merah ini ya, itu berhubungan dengan pin 13. Jadi kalau pin 13 menyala ya, ini juga menyala ya. Nah, ini yang satunya hijau ini menunjukkan bahwa Arduino sudah on, sudah menyala. Saya verify ulang ya. Ini Arduino Uno sudah saya masukkan ya. Nah, mungkin Anda bertanya sekali lagi ya, ini kok ada itu ya, lampunya berputar kok seperti ini ya. Ini adalah eksperimen saya yang terakhir kemarin ya, sehingga masih tertanam, mengingatkan kembali ya, masih tertanam di Arduino ya. Ini adalah yang variasi 11 lampu kalau nggak salah ya, variasi yang terakhir. Nah, sekarang kita tanamkan, upload ya. Kita upload dulu. Nah, dia melakukan compiling ya. Nah, di sini terlihat dan compiling, artinya dia sudah tertanam di Arduino. Nah, karena tertanam di Arduino, dia hapus yang untuk 11 lampu. Sekarang yang masuk adalah variasi untuk 6 lampu. Nah, lihat, dia masuk variasi 6 lampu. Ya, jadi ditumpang. Jadi kalau saya meskipun komputer saya matikan, yang tetap tertanam di Arduino, yang tertanam di Arduino ini tetap ya variasi 6 lampu ya. Sehingga program yang terakhir yang masuk sekarang adalah untuk 6 lampu. Jadi itu ya, saya ingin melihat jadi ini adalah untuk program yang ekstensinya Ino. Saya ingin melihat yang ekstensinya TXT ya. Saya coba mencari yang TXT itu ada di, saya lupa di mana ya. Mungkin di Arduino juga. Saya coba cek di Arduino. MAM TXT, oh ternyata tidak saya save ya. Tapi nanti kita lihat ya, berarti yang bernama Ino itu ternyata juga bisa dibaca dengan notepad ya. Jadi kita baca dengan notepad, itu berarti formatnya adalah format TXT ya. Nah, nanti kita lihat pada program yang terakhir. Nah, ini ada program untuk 6 ya, untuk lampu 6 variasi 6 lampu ya. Sekali lagi, kalau Anda inginkan
file ya dengan Ino ini ya Anda kirim pesan aja, Pak, saya minta program Ino-nya, nanti akan saya kirim. Ya. Jadi Anda mau minta yang TXT boleh juga ya. Nah, selama ini kita belum coba ya yang TXT itu ya. Gimana yang TXT itu? Apakah dia sudah bisa ditanamkan langsung di Arduino atau tidak? Kita tidak tahu. Ya, ya kemarin ya nanti pada akhir ini ya untuk menyalakan sebelah lampu, saya ceritakan bahwa saya mengalami problem. Ya. Nah problem itu harus saya ceritakan pada Anda. Ya. Supaya nanti kalau misalnya Anda menghadapi masalah seperti saya, Anda tahu bagaimana mengatasinya. Ya. Itu kemarin saya mencari programnya di Tinkercad. Ya. Karena setiap kali saya mengganti program tersebut, ya misalnya dari 6 lampu ke 7 lampu, yang program yang 6 lampu itu hilang. Ya, saya masih belum tahu caranya menyimpannya. Ya. Nah, kemudian yang variasi lampu yang terakhir, ya itu sudah nggak ada. Padahal belum saya save Ino-nya atau TXT-nya. Waduh, agak panik juga ya. Akhirnya saya mengetik ulang dengan cara saya sendiri. Ya. Ternyata banyak kesalahan, banyak error. Ya. Nah, itu hanya ingin menunjukkan aja, kalau kita sudah masukkan di Tinkercad, hampir boleh dikatakan bahwa 100% dia berhasil. Ya, kalau kita ngetik sendiri itu, ya sering salah ya. Yang seharusnya low kita tulis high, seharusnya pin 12 kita tulis pin 11 dan sebagainya. Ya nanti kita lihat ya. Jadi programnya belum saya hapus ya, nanti kita lihat pada waktu menyalakan 11 lampu ya. Jadi ini ya, nanti kalau ada ingin melihat TXT-nya nanti akan saya ya saya kirim kalau ada mau ya. Kalau perlu nanti pada akhir ini ya, presentasi ini saya akan tunjukkan bagaimana formatnya ya, kemudian bagaimana mungkin di TXT-nya kita melakukan suatu verifying ya. Jadi verifying manual ya. Nah, mari kita lanjutkan dengan program selanjutnya, yaitu 7 lampu berputar. Nah, ini adalah, kita lanjutkan ya, kita lihat, ini adalah untuk demonstrasi ya, demo ya, untuk 7 lampu. Nah, kita lihat filenya di sini, ini sudah ada file yang untuk variasi 7 lampu ya, ini sudah saya save dalam bentuk Ino. Ya. Jadi Ino ini ada 7, artinya untuk menyalakan 7 buah lampu. Ya. Kalau saya membuka dari file ini ya, saya klik 2 kali, dia langsung masuk di Arduino. Ya. Nah, tetapi itu tadi pengalaman tadi ya, saya lupa bahwa dia mungkin agak lama ya, sehingga 2 kali saya klik, 2 kali program itu muncul. Itu akan nanti akan menjadi masalah ya, harus ditutup dan sebagainya, atau mungkin berat ya buat komputer kita. Nah, kalau kita lihat di papannya, di papan itu menyalakan lampu, mati ya, semua lampu ini mati ya. Karena apa? Karena yang ke komputer saya cabut. Ya. Ya, kenapa saya cabut? Ya, karena saya mempersiapkan untuk 7 lampu. Ya, tetapi urutannya sebelum kita klik ini, ya atau Anda mau klik dulu baru mencolokkan USB juga nggak masalah ya. Atau kita coba ya, tanpa mencolokkan USB kita memanggil file Ino ini ya untuk 7 variasi. Ya, kita coba. Ya, kita harus sabar ya. Artinya sabar, ini lama atau enggak saya nggak tahu. Ya. Ternyata setelah saya main di variasi 6, dia keluarnya lebih cepat. Ya, saya nggak tahu apakah ini sudah ada di ROM-nya ya, atau di BIOS-nya, saya nggak tahu, sehingga dengan cepat ya dipanggil. Nah, ini adalah yang umum ya. Maksud saya umum adalah kalau kita memanggil Ino, ya, maka yang keluar pertama adalah selalu standar Arduino ya,
sini ada setup, di sini ada loop. Kemudian di sini dikatakan bahwa file variasi 71 ino ini harus dimasukkan dalam format dasar dari IDE ini ya, IDE Arduino. Kemudian mau dimasukkan ya, saya klik oke. Ada proses lagi ya, dia memasukkan. Nah, kita lihat ya, select board ini nanti kalau ini programnya sudah keluar apa? Ternyata select boardnya ya, tidak ada pilihan. Ya, Arduino Uno pun tidak ada pilihan. Nah, ini sebagai latihan aja ya. Kita lihat bahwa program ini tadi saya katakan bahwa hampir boleh dikatakan bahwa dia 100% benar ya. Kita verify dulu ya, apa yang kita lihat. Nanti kita lihat pesan errornya apa. Nah, kita lihat di sini ya, no board selected. Jadi boardnya tidak ada gitu ya. Please select your Arduino board ya, from the tool ya, from the tools ya, board menu. Ini ya, saya kira Anda tahu. Nah, saya coba sekarang memasukkan ini ya, karena dia belum masuk, saya tidak ada pilihan ya. Ketika USB saya masukkan baru muncul pilihan ini ya, Arduino Uno ya. Nah, begitu saya tancapkan ya, Anda lihat ini ya, lampunya betul kok, jika itu masih 6. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ini adalah program yang ditanam pada waktu kita memprogram variasi 6 lampu ya. Jadi yang di Arduino ini belum kita tanamkan ya. Sementara ini masih error karena board Arduino belum terpilih ya. Tutup dulu errornya, kita verifikasi lagi ya. Ini ya, compiling sketch, ini verifikasi. Ternyata dan compiling. Kalau ditulis dan compiling itu artinya program ini sudah tidak ada salahnya ya, tidak ada, semua memenuhi syarat ya. Tetapi saya katakan tetap hati-hati, karena sekarang kalau dikatakan dan compiling ya, berarti pengetikan pernyataan atau statement ya, atau perintah-perintahnya Arduino ini ya, itu sudah benar ya, C++ sudah benar perintahnya, tapi belum tentu benar algoritma yang kita inginkan ya. Misalnya saya ingin menyalakan 7 lampu ya, terus saya upload tuh kok berantakan ya, kadang-kadang 7, kadang-kadang 8 misalnya ya, padahal di sana dikatakan dan compiling. Nah, jangan salah itu ya, jangan kita salah persepsi ya. Dan compiling berarti perintah-perintahnya itu sudah sesuai ya, pasangan-pasangannya, tetapi belum tentu sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Nah, ini apalagi kalau kita membuat program yang panjang ya. Verifikasi itu butuh uji ya. Mungkin kalau kita melakukan itu kita juga butuh yang istilah kalibrasi, tapi itu nanti ya. Jadi nanti pada waktu kita, itu banyak hal ya mengenai kalibrasi itu ya, pada waktu kita merancang peralatan kedokteran ya, misalkan tadi katakan detak jantung ya, atau saturasi oksigen ya, ataupun misalnya kita buat ECG ya, itu harus ada verifikasi, dalam arti bukan verifikasi programnya ya. Programnya betul, tapi hasilnya belum tentu betul. Nah, itu kita harus betul-betul paham apa yang kita buat. Nah, di dalam membuat program ini memang ini adalah sedikit jalan pintas ya. Tapi sebenarnya di dalam pemrograman komputer itu ya, apapun bahasanya, kita harus mempersiapkannya dengan baik. Artinya, persiapan itu tidak langsung kita bekerja di dalam pengetikan pernyataan statementnya atau perintahnya ya, tapi kita harus menyusun dulu ya, menjadi suatu diagram alir istilahnya ya, algoritma kita, sehingga kita tahu ya,
kira-kira jalannya program yang kita inginkan, jalannya program yang ingin kita buat itu benar-benar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, tapi nggak apa-apa, sementara ini program-program inovasi mungkin ya, Anda bisa lihat secara secara sederhana memprogramnya. Ya. Kayak lagi mungkin baru minggu depan saya memperagakan peralatan-peralatan dengan bukan menyalakan lampu ya. Kemarin ada yang menanyakan lagi mengenai penyalaan lampu itu saya bilang ya mungkin akan saya persiapkan ya, jadi mungkin akan saya buat ya, tetapi setelah saya membuat program yang bukan tentang penyalaan lampu ya, jadi supaya ada variasinya ya. Nah, baik ya, tapi memang agak susah nanti ya kalau tidak berurutan, bingung kita ya. Ini nyalakan lampu seperti ini, kalau sekarang begitu membuat peralatan misalnya mengenai ada menyalakan lampu jarak jauh, misalkan dengan Bluetooth gitu ya. Aduh, membingungkan ya. Tentang itu Anda kirim aja pesan ya, komentar ya, komen aja ya, kalau perlu menanyakan ya, akan saya jawab ya. Baik, ini sudah saya verifikasi ulang ya, compiling ya, program benar untuk 7 lampu ya. Kita lihat di sini perintahnya itu adalah 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 lampu ya. Sedangkan yang di sini sekarang adalah 6 lampu. Nah, kita siap untuk menindis istilahnya ya. Jadi menggantikan program untuk 6 itu dengan program yang untuk 7 lampu. Ya. Baik, sekarang saya upload. Ya, Anda siap-siap lihat 2 lampu berputarnya. Ya. Mungkin ini lampu pin ke-13, ini akan berkedip dulu. Ya, bersama-sama dengan yang ada di Arduino-nya, karena ini sama ya, 13 ini dengan yang di Arduino-nya. Dia berkedip dulu ya, artinya program di tindis dia berhenti. Ya, tandanya kalau dia sudah masuk adalah pin ke-13 itu berkedip sebentar. Nah, kita upload. Masuk ya. Nah, dia berkedip kan 13. Nah, setelah itu dia langsung masuk dalam program yang 7 lampu. Ya. Tadi kita lihat, yang 6 sudah nggak ada. Ya, yang 6 lampu sudah tidak ada, sekarang adalah untuk yang 7 lampu. Ya. Nah, sekarang saya sedikit ingin komentar. Sebetulnya 6 lampu dan 7 lampu itu mudah sekali. Ya. Tetapi, pada waktu kita sedang membuat program yang panjang ini, ya, jadi program kita ini panjang, ya, itu misalkan sekarang ya, ini saya nyalakan. Perintahnya adalah high. Ada 7 lampu saya perintahkan high, kemudian karena ingin memerintahkan yang lainnya, 7 lampu yang pertama kita nyalakan, kita matikan. Ya, contohnya kalau kita salah mengetik misalnya 3 ini menjadi bilangan yang lain, ya, berantakan. Ya, itu akan saya tunjukkan pada waktu kita memprogram bagian yang terakhir ya dari postingan saya ini. Ya. Ya, karena itu memang saya alami. Ya. Saya berhati-hati sekali membuat programnya, satu persatu ternyata masih ada yang salah. Ya. Baik, tadi kita sudah menyelesaikan ini ya, menyelesaikan variasi untuk 7 lampu. Ya. Sekali lagi mengingatkan lagi, kalau Anda melakukan saving untuk di Tinkercad menjadi file dengan ekstensi Ino, ya, coba Anda melakukan saving ya, di copy ya, jadi saving kita ke teksnya ya, teksnya kita copy, kita masukkan di dalam kita save di dalam notepad ya. Nah, nanti kalau kita Ino kita tidak bisa bekerja ya, yang di notepad itu bisa kita copy langsung di copy di IDE-nya Arduino ya. Mungkin Anda bertanya, loh Pak, apa pernah nyoba? Nah, nanti akan kita coba ya. Tapi sekarang langkah pertama kita itu adalah jangan lupa melakukan saving 2 cara itu. Satu TXT pada notepad, dan satunya adalah saving berdasarkan saving file dengan ekstensi Ino.
Nah, selanjutnya kita akan memprogram program selanjutnya, yaitu untuk 8 buah lampu. Nah, ini kelanjutannya ya. Tadi sudah kita nyalakan 7 buah lampu. Ya, sekarang 8. Ya, mungkin ada yang berpikir, aduh berlebihan kok semuanya dilakukan ya. Tetapi ya ada yang minta gitu ya. Sampai berapa maksimum? Saya bilang bisa aja ya. Kemudian dia katakan, kalau bisa ada anunya Pak, ada panduannya gitu ya. Wah, saya lagi mempersiapkan PowerPoint-nya ya untuk saya presentasikan ya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana apa bedanya ya. Sebetulnya tidak berbeda banyak ya, cuman ya logika kita aja ya. Sangat mudah sebenarnya, terutama kalau kita memakai Scratch. Itu sebabnya saya katakan saya memakai Tinkercad, karena perintah-perintah Scratch itu sangat mudah ya. Itu adalah program ya, coding for kids ya, membuat program untuk anak-anak. Baik, ini filenya saya ketemukan ya, LED variasi 81. Saya klik 2 kali ini ya, ini inonya ya. Kemudian ini saya klik 2 kali, mudah-mudahan cepat seperti tadi ya. Yang tadi lambat adalah untuk 6, karena mungkin baru saya membuka Arduino-nya ya. Kita lihat, nah langsung keluar ya. Nah, kita tunggu apakah dia perintah standar biasanya. Nah, kita lihat di sini ya, di sini sebutkan ya. Saya katakan standar selalu ada ini ya. Jadi file yang Anda klik itu, ya kira-kira seperti itu ya. Ini harus masuk di dalam sketch foldernya. Ini sketch foldernya ya. Oke, mau masukkan, saya langsung oke. Nah, dia proses memasukkan di dalam sketch foldernya ya. Tadi di dalam ruangan ini. Nah, kita sudah lihat ini ya. Nah, programnya sudah masuk ya. Ini LED variasi 8.1. Nah, ini select port saya tidak lupa. Saya mau select dulu. Kok nggak ada Arduino Uno ya? Saya lupa ya. Saya lupa menancapkan USB-nya. Ya. Saya masukkan. Nah, kita dengar sign-nya ya. Muncullah Arduino Uno. Ya, COM4. Ya. Kemudian saya klik sebagai pilihan. Kembali kita ke LED-nya. Ya. Kalau kita lihat LED-nya ini masih 7. Ya, sekali lagi diingat, ini saya ulang-ulang ya. Memang yang tertanam di sini itu masih yang 7 ya, misalnya tertanam di Arduino-nya itu masih yang variasi 7 variasi. Nah, sedangkan yang 8 ini baru kita mau kita istilahnya mungkin baru mau kita edit ya. Ya, artinya sekarang kita masukkan. Nah, terus jangan lupa ada 2 langkah untuk sebelum dia ya, artinya untuk masuk menanamkan di Arduino-nya ada 2 langkah ya. Pertama kita verifikasi dulu, ini penting ya. Coba Anda review beberapa postingan saya yang lalu ya. Kenapa saya katakan perlu ya? Karena pada awal-awal itu banyak masalah ya. Memang sengaja masalah itu disampaikan ya, supaya nanti Anda langsung tahu, oh kenapa kok seperti ini ya. Contohnya tadi ya, mengenai selecting board ya. Kadang-kadang kita lupa ya. Malah pada saat yang pertama saya masuk pun saya kebingungan gitu. Ini dulu saya pernah pilih ini Arduino Uno kok nggak mau masuk gini gitu ya. Nah, ternyata USB-nya ya, jadi belum saya tancapkan. Nah, mari kita lihat sekarang verifikasi dulu ya. Verifikasi ini karena kita sudah mulai terampil istilahnya. Begitu kita masukkan dalam kita masukkan dalam, kita hubungkan dengan komputer ya, USB-nya, langsung keluarlah yang variasi 7 lampu
ya. Itu ya, makanya itu karena itu sudah tertanam. Sekarang yang akan kita masukkan ada yang ke-8. Verifikasi dulu. Ya. Ini dia compiling sketch. Oh, sudah done. Dan artinya sekali lagi pernyataan atau statement yang kita pakai tidak ada yang salah. Ya. Nah, sekarang kita cek. Ya, tidak ada yang salah. Ya, apakah programnya sesuai dengan yang kita inginkan? Ya, itu dua hal yang berbeda. Artinya berbeda. Ya, kalau diverifikasi benar dan kemudian programnya benar, ya kita bersyukur ya. Nah, tapi pernah terjadi ya, dan sering terjadi. Nanti pada bagian akhir, ya, saya tunjukkan sedang compiling, tetapi lampunya kok nyalanya berbeda gitu ya. Nah, ternyata compiling itu disetujui, ya, verifikasi disetujui, programnya yang berbeda. Ya. Lampunya memang berputar, ya, tapi ada salah satu lampunya itu sepertinya berhenti sejenak. Ya, tapi kita lihat nanti ya. Baik, ya, sekali lagi Anda perhatikan, pada waktu nanti saya upload, ya, lampu ini ya, lampu di atas ini adalah untuk pin 13. Ya. Anda perhatikan pin 13 ini kalau dia nyala itu sama dengan nyala lampu yang ini ya, kuning kemerah-merahan ini ya. Anda lihat. Ya. Pada waktu saya upload dia berhenti sebentar, kemudian dia berkedip. Setelah berkedip, ya, kemudian dia jalankan program kita yang kita upload, yaitu 8 buah lampu. Nah, saya upload ya. Nah, saya klik upload. Dia compiling dulu. Nggak percaya dengan verifikasi ya. Ternyata dan compiling. Oh benar. Jadi saya lupa yang perhatikan ya. Karena saya perhatikan nanti ada. Coba Anda putar kembali videonya ya. Nanti 13 ini berkedip sebentar. Kemudian sekarang dia memutar 8 buah LED ya. Lampu LED. Ya. Ini kemarin saya ditanya lagi loh Pak, katanya Bapak mau memperagakan menyalakan lampu LED, tapi bisa menyalakan lampu tegangan 220 dengan watt yang besar. Terlalu banyak ya saya pikirkan pada waktu itu sehingga janji saya itu lupa aja ya. Saya lagi mempersiapkan untuk itu. Ya. Saya butuhkan suatu alat, ya, seperti konverter, ya, bukan konverter ya. Saya bilang untuk menaikkan tegangan juga enggak gitu ya. Tapi itu ada sebenarnya sebuah penghubung atau sebuah sistem relay. Ya, suatu sistem switching di mana relay itu dinyalakan oleh tegangan 5 volt ya, untuk dinyalakan, kemudian dia menghubungkan switch ke 220. Ya. Jadi tolong di komentarnya diingatkan ya, supaya saya tidak lupa untuk masukkan itu ya. Baik, sekali lagi ini adalah ya kita lihat ya, ini Ino ya. Ino. Ya, mari kita nanti pada bagian terakhir belajar memasukkan ya, kita copy itu masukkan program ini yang dari notepad yang berupa TXT ya, supaya kita tahu bahwa ya, program dengan TXT pada notepad itu bisa langsung dikopikan di sini. Ya, itu pun baru saya praktekkan ya, bisa atau enggak gitu ya, terus saya coba. Nah, dalam saya mencoba itu begitu berhasil, nanti akan saya share, saya bagikan kepada Anda untuk posting-posting ya, yang mungkin Anda butuhkan, gitu ya. Nah, dalam hal ini yang perlu Anda ketahui adalah saya suka sekali bahwa kalau Anda bisa melakukan suatu diskusi ya, mungkin Anda usulkan, Pak, seharusnya begini dan sebagainya. Ya. Nah, satu lagi, kita lihat program ini panjang sekali ya, panjang sekali. Ya, ini saya lihat sampai line number berapa ya? Line number perintahnya ada 236 garis. Nah, karena ini melakukan pemrograman dengan perintah sederhana. Ya. Tapi perintah-perintah seperti ini nanti itu bisa menjadi satu perintah. Ya, sehingga nanti yang 236 ini menjadi lebih, mungkin cuma 100 line number atau bahkan kurang.
Ya. Loh, kenapa Pak seperti itu? Perintahnya itu bukan rumit, ya, tetapi logika kita itu harus betul-betul mengerti tentang pemrograman khususnya, ya, kalau Anda memakai Scratch, ya, sangat mudah di Scratch. Ya. Itu ada beberapa perintah di Scratch, ya, ada yang output, ya, kemudian ada yang perintah-perintah untuk timer dan sebagainya. Nanti akan kita bahas secara khusus ya. Artinya khusus itu untuk Arduino. Ya. Baik, jadi ini adalah program untuk 8 ya. Ya, tapi nanti kita coba yang 9 itu, yang 11 ya. Yang 11 kita coba memasukkan program itu dari Notepad. Ya. Baik, saya kira ini untuk lampu 8 selesai. Kita lanjutkan untuk variasi 9 lampu LED. Ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini masih tanda. Lihat bahwa kita memakai, artinya kita sudah memanfaatkan program untuk 8 lampu. Nah, ini ada untuk 9 lampu. Nah, ini semua saya katakan saya save dari yang setelah saya coba. Saya melakukan saving atau penyimpanan, ya, yang filenya berupa Ino. Nah, jadi ini 9, ya, ditambah sendiri oleh Arduino 1 ya. Ini adalah untuk 9 lampu. Ya, LED ini, nah sekali lagi, ini karena saya sudah berulang-ulang kali membuka file Arduino ini, IDE ini, mungkin pada waktu saya panggil ini, saya klik 2 kali, itu lebih cepat ya keluarnya ya. Jadi artinya lebih cepat, karena ya saya nggak tahu ya. Tadi waktu yang pertama 6 tadi lama sekali ya, sehingga saya lakukan klik 2 kali, ya, sehingga keluar 2 kali programnya. Ini saya klik ya. Nah, sekarang dia proses memanggil file LED variasi 9. Nah, lihat ya, kita lihat LED-nya ini mati semua ya. Memang saya lepas ya USB-nya ya. Itu hanya untuk latihan aja, USB saya lepas. Yang terlihat sekali adalah di Arduino-nya. Ya, lampu kuningnya tidak on. Ya. Kemudian lampu kuning kemerahan juga tidak menyala. Ini on-nya di sebelah sini ya. Nah, ini sudah programnya sudah terbuka. Sekali lagi ada peringatan. Ya, ini tulisannya moving. Ya, apakah kita mau memasukkan move this file ke dalam IDE? Saya bilang oke. Nah, itu tugasnya Arduino IDE untuk memasukkan di dalam apa ini ya namanya, saya lupa ya, dalam sketch ya, sketchboard. Nah, ya ini namanya sketchboard. Jadi sketch untuk penulisan programnya. Kita lihat di sini, kebetulan ingat ya, karena berulang kali ya, terjadi kecelakaan, saya nggak tahu ya. Yang saya otak-atik yang lainnya, ternyata ini hanya masalah, ini lihat ya, select other board. Oh, nggak ada boardnya. Karena berulang kali terjadi, oh iya, saya belum memasukkan USB-nya ya, saya belum hubungkan ke komputernya. Nah, kita lihat lampu ini ya, kuning agak hijau ini ya, mulai menyala. Artinya ini tertulis on. Berarti Arduino-nya sudah siap. Ini lampu ke-13. Berhubungan dengan lampu ke-13. Anda perhatikannya begitu ini nyala, dia ikut nyala. Nah, ini adalah untuk lampu 8. Sekarang kita masuk variasi lampu 9. Nah, saya ingatkan kembali, yang tertanam di sini masih 8. Ya, jadi 9 belum ditanamkan. Ya, baru kita masukkan dalam sketchboard-nya IDE Arduino. Nah, ini boardnya belum terpilih ini. Saya lihat.
Nah, ini jadi masalah ini. Boardnya sudah ditancapkan, kok nggak ada ini. Ya, pengalaman baru. Saya lepas dulu. Nah, kemudian saya masukkan kembali. Terdeteksi nggak boardnya? Tidak terdeteksi. Ini tidak juga. Kita bisa pilih ya, tapi ternyata tidak ada ya. Cancel. Nah, ini adalah pengalaman. Ya, sekali lagi pengalaman. Ya, bagaimana menjadi kita sudah upload, ya ternyata boardnya tidak terdeteksi. Setelah lepas saya masukkan kembali. Apakah ada Arduino? Tidak ada. Oke, kita verifikasi ya, coba. Apa perintahnya? Ya, compiling sketch. Sketchnya di-compile. Berhenti dia. No board selected. Ini bisa jadi masalah. Nah, compiling lagi. No board selected. Bagus sekali ini ya. Coba lagi, saya masukkan lagi. Boardnya masuk nggak? Tidak masuk. Baik, saya ulang manggil ini ya. Saya mau ulang mengambil Arduino-nya ya. Nah, set sketchboard-nya pada awalnya ya saya lakukan memasukkan menghubungkan ke komputernya lambat, nggak masalah ya. Nah, ternyata sekarang ada masalah. Nah, kita coba, sudah dihubungkan, kemudian di filenya kita panggil. Cek kepada update. Nah, ternyata Arduino COM-nya ini muncul, ya. Jadi ketika saya panggil ulang, ya, tapi saya sudah saya hubungkan Arduino board-nya dengan komputer. Nah, jadi kalau seperti itu jangan panik dulu. Nah, yang namanya program komputer itu bisa bermacam-macam ya. Caranya itu tadi adalah yang saya lakukan, saya lepas, kemudian saya masukkan masih belum bisa, kemudian saya ulang memanggil file ino ini ya, khususnya untuk variasi 9. Baik, ya, sekarang sudah Arduino Uno-nya dan ini lambang USB-nya juga sudah masuk, kita verifikasi. Ya. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu ya, ini masih 8 lampu ya, belum 9. Ya. Tadi saya katakan perhatikan pin 13 ini, saya lupa ya. Nah, ini sudah diverifikasi, sebentar, saya ulang ya, saya lupa. Compiling sketch, done. Ya, jadi semua menurut aturan. Nah, sekarang kita lihat apakah programnya sudah sesuai dengan yang kita minta. Perhatikan ya, ini sementara berkedip nanti ya. Nah, saya upload sekarang. Nah, sekarang saya perhatikan lampunya ini. Berkedip ya. Masuklah sekarang program untuk 9 lampu. Ya. 9 lampu berarti Anda perhatikan. Saking cepatnya Anda tidak tahu bahwa yang ada 3 lampu yang mati ya, yang berjalan. Nah, yang kita lihat sekarang adalah 3 lampu mati berjalan. Ya. Nah, itu tergantung kita ya, bandingan kita, image kita ya. Bisa kita katakan 9 lampu berjalan. Ya, hidup ya. Padahal kita lihat yang mati 3 berjalan. Nah, tergantung persepsi kita. Baik, itu bisa kita lakukan. Ya, sekali lagi kita lihat sekarang berapa anunya ya. Line numbernya 260 line numbernya ya. Padahal yang tadi sekitar 230 ya. Bertambah panjang. Ya, tapi ini baru 9 lampu. Tadi 9 lampu, line numbernya 260 ya. Nanti pelan-pelan akan saya tunjukkan bagaimana membuat suatu looping ya. Jadi pengulangan
Ya, semua yang panjang-panjang ini kita gantikan dalam bentuk loop, ya, atau perintah if then, ya, atau if then else, ya. Nah, kemudian ya tentunya ada trik-trik tersendiri. Tapi masih belum, kita masih masuk program sederhana, ya, jangan sampai begitu terlihat memprogramnya sulit, terus kemudian Anda mundur. Nah, kebanyakan seperti itu. Ya. Baik, jadi ini adalah variasi 9 lampu, ya. Nah, ingat-ingat, ya, di variasi 9 lampu ini ada pelajaran khusus, ya, tanpa disengaja ternyata Arduino boardnya, Arduino Uno-nya tidak bisa dihubungkan. Ya, kita mencari cara. Saya kira itu, ya. Nah, itu kita akan melanjutkan ke variasi selanjutnya. Ya, variasi untuk 10 lampu. Ini masih terlihat, ya. Tadi program ke-9, sekarang kita masuk ke program ke-10. Nah, ini ya, langsung kita panggil. Ya, sekali lagi dalam kondisi Arduino tidak saya hubungkan ke komputer. Ya. Apakah terjadi seperti pada waktu kita memprogram untuk 9 lampu itu atau tidak, kita lihat sekarang, ya. Baik, sudah mulai masuk dalam Arduino. Nah, ada peringatan, ya. Ini harus dimasukkan di dalam IDE. Nah, oke. Jadi kita tekan oke. Nah, kita tunggu filenya masuk. Nah, file sudah masuk. Sekarang boardnya kita lihat. Oh, udah nggak ada juga, ya. Nah, kalau kita verify, ya kita coba aja semuanya, ya. Mumpung seperti ini kita coba verify apa yang terjadi. Error, no board selected. Nah, saya masukkan. Oke, saya hubungkan. Nah, errornya saya tutup dulu. Nah, kita lihat lampu 9 lampu mulai berputar. Nah, ini agak lain nyalanya, ya. 9 lampu mulai berputar, Arduino terlihat menyala, on. Lampu kuning, kehijau-hijauan. Ini ke-13. Baik, setelah saya masukkan, apakah ada board bisa dipilih? Ini langsung Arduino. Nah, ini sebetulnya prosesnya sama dengan yang 9 lampu tadi, ya, tetapi yang 9 lampu tadi tidak bisa mendeteksi Arduino-nya, ya, board Arduino-nya, ya, sehingga saya harus memanggil ulang. Baik, jadi tadi line number-nya berapa? Jadi 500 berapa gitu, ya. Sekarang kita lihat di sini. Oh, kok lebih pendek? Oh, bukan 500, ya, 200. Oh, kita lihat apa ada masalah dengan ini, ya. Ini menyalakan berapa lampu ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lampu. Ini ke-13, betul, ya. Jadi awalnya adalah lampu kedua. Mulai lampu berapa ini? Ya, kedua, ya, 3, 4, 5, kemudian akhirnya sampai ke lampu ke-13. Nah, perlu saya beritahu lagi, ya, apa sih bedanya 8 dan 9? Kan tinggal menyalakan itu, ya. Nah, programnya berbeda. Ya, artinya tidak terlalu berbeda. Memang logika, kita harus punya logika yang, ya, tidak perlu kuat gitu, ya, tapi logika yang benar, ya. Sehingga menyalakan 8 lampu dan 9 lampu agak berbeda. Ya. Kita perhatikan di sini, ya. Pertama yang kita nyalakan adalah lampu 2 sampai lampu 11. Ya, kemudian itu 10 lampu, ya. Kita menyalakan lagi, ini low, ini high. Lampu ketiga sampai lampu ke-12. Jadi tadi 2 sampai 11, saya sekarang 3 sampai 12. Ya. Dan ini memang tidak mudah. Artinya pada waktu kita melakukan editing, ya,
program yang sama, kemudian kita edit untuk 9, kita ganti ke 10. Nah, mulailah kita pakai logikanya ya. Kita lihat ini 4. Tadi 3, yang bawah 12, sekarang ini 4. Sekarang 4 sampai 13. Nah, kebetulan 13 itu adalah pin yang terakhir. Nah, sehingga nanti pada waktu kita nyalakan lampu kelima, ini ya, nggak bisa kita tulis 14, lalu kita kembalikan ke 2. Ya, kenapa? Kita lihat ya, ini ada pin ke-13. Kita buatnya, kemudian ini pin kedua, ya, pin ketiga, dan sebagainya. Jadi waktu berputar itu kita mulai 2, ya, kemudian 3, ya, kemudian 4, dengan pasangannya tentunya ya. Nah, itulah logikanya. Ya. Jadi mungkin karena itu jadi, ya, kelihatan mudah ya. Nah, ternyata memang sebenarnya mudah gitu ya. Jadi jangan putus asa dulu. Itu kok panjang perintahnya ya. Kemudian salah satu yang membuat orang atau siapapun mundur itu karena untuk memprogram Arduino ini pada saat-saat yang lalu itu sangat membosankan. Ini salah, itu salah ya. Sehingga meskipun ada compiling ya, kita verifikasi ya, tapi sangat itu ya. Kalau errornya banyak, memperbaiki satu persatu dan belum tentu benar ya. Itu membuat kadang-kadang kita menjadi bosan. Sehingga berhentilah kita di pemrograman itu kebanyakan ya, yang saya lihat di traffic light. Selesai menyalakan lampu bergantian, ya selesai, tidak dilanjutkan. Gitu ya. Nah, umumnya ya, pada mahasiswa, ya, mengapa kok mereka melanjutkan? Ya, pertama, mungkin mereka itu adalah memang mahasiswa ilmu komputer. Ya, tapi kalau mahasiswa saya itu teknik mesin, ya, karena mereka ingin mendaftarkan kompetisi. Ya. Nah, sedangkan yang di latar belakang teknik mesin itu, kalau tidak didukung dengan Arduino, tidak didukung dengan pemrograman, ya, apakah basic, visual basic, ya, apakah Fortran misalnya, begitu banyak ya bahasa pemrograman, ya, itu nggak jalan. Ya, artinya mungkin proyek mereka yang dibiayai oleh Dikti itu mungkin tidak dianggap baru. Ya, saya nggak tahu ya apa baru atau inovatif dan sebagainya. Kalau mereka tidak memakai yang namanya pemrograman. Nah, pemrograman itu tidak akan berarti kalau kita tidak bermain dengan mikroprosesor. Ya. Pertama waktu basic pertama saya itu ya saya pelajari ya prosesor yang saya pakai adalah namanya 8055. Ya. Kemudian meningkat lagi sampai bermacam-macam itu ya. Banyak buku saya beli ya, prosesornya kadang-kadang saya tidak dapatkan. Kemudian boardnya saya harus bikin sendiri, ya, ada PCB-nya. Ya. Kemudian PCB-nya merancangnya saya kurang betul, ya. Akhirnya salah semua, berantakan. Nah, Anda beruntung saat ini kalau ada Arduino, itu kuncinya ya. Itu sedikit sejarah ya, bagaimana dengan Arduino ini. Ya, saya ngomong begini berharap bahwa Anda tidak bosan ya, dengan variasi-variasi seperti ini. Nanti kita akan melakukan banyak inovasi, ya. Seperti menyalakan lampu, membuat alat kedokteran dan sebagainya. Tetapi itu pun kadang-kadang karena menghabiskan waktu, ya, orang berhenti di tengah jalan. Ya, tapi tidak apa-apa, saya akan melakukan ini semua, ya, artinya semacam bukan pelatihan ya, tetapi pemrograman dengan Arduino Uno, ya, kemudian kalau Anda nanti butuhkan, Anda bisa search, ya, misalnya, saya mau membuat robot, ya, saya mau membuat menyalakan lampu jarak jauh dan sebagainya. Baik, ya, itu terlalu banyak komentarnya, ya, tapi saya membayangkan bahwa Anda ini adalah titik-titik bahwa Anda mulai bosan. Ya. Baik, tidak apa-apa. Saya verifikasi ulang mungkin ya. Tadi sudah atau belum?
Nah, dan compiling, programnya benar. Nah, artinya program benar itu adalah program berdasarkan format dari C++ atau IDE, Arduino IDE. Nah, sekarang kita tanamkan di Arduino-nya. Nah, sekali lagi, ini benar ya, Anda hitung ini adalah 9 lampu ya, karena yang mati itu 2, ada berarti kan ngejar ya, chasing ini namanya, 2 lampu yang mati. Ya. Kemudian kalau saya upload, ya, dia melakukan compiling, kemudian lampu 13 berkedip, berarti berkedip ya. Sekarang yang ditanamkan adalah program untuk 10 lampu. Ya, berputar. Ya mungkin ada yang berpikir ini tadi dikatakan bahwa hanya untuk lampu reklame. Ya, tapi coba Anda bayangkan sekarang. Ya, begitu banyak, apalagi kemarin ada begitu banyak festival ya. Mereka melakukan suatu pemrograman penyalaan lampu di sebuah gedung pencakar langit. Ya. Nah, itu adalah pemrograman mungkin bukan Arduino ya, tetapi itu ada dengan mikroprosesor, ya, bahkan mungkin juga Arduino. Jadi Arduino itu bisa digabung-gabungkan ya, sehingga membuat suatu penampilan ya, yang bagus sekali. Ya, tentunya permainan lampu dengan teknologi digabung dengan teknologi yang lainnya. Ya, itu sebabnya khususnya saya sangat tertarik dengan Arduino. Ya. Baik, sekali lagi saya punya keterbatasan, ya, dan Arduino yang saya ambil ini adalah Arduino dasar, ya, yang saya baca dari websitenya Arduino. Ya. Nanti akan saya kembangkan terus, ya, karena board Arduino itu bermacam-macam, bisa divariasikan. Jadi khusus untuk YouTube saya yang ini saya akan kembangkan terus Arduino, siapa tahu Anda membutuhkannya. Ya. Baik, saya kira itu untuk penyalaan berapa ini ya, 10 lampu. Ya. Harus saya cek dulu benar ya 10 lampu. Kalau lihat lampu berputarnya 10, kalau kita lihat hitung ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul. Ya. High, kemudian low, kita matikan. Ya. Kemudian supaya tidak terkesan berkedip, jangan lupa waiting time-nya ini 0. Nah, delay. Ya. Saya kira itu ya untuk pemrograman 10 lampu berputar. Ya. 10 LED, gitu ya, chasing. Gitu. Dan nanti melanjutkan ke 11 lampu. Sekarang kita masuk ke 11 lampu. Nah, tadi saya salah menyebutkan ya. Saya katakan tadi 11 lampu, ternyata 10 lampu ya. Nah, sekarang saatnya baru masuk ke 11 lampu. Kenapa 11? Karena yang kita pasang di sini adalah 12 lampu ya, 12 ini ya. Cuma 12 sehingga kalau kita menyalakan 12 semuanya bersama-sama, jadi tidak terlihat ya pergerakan, ya. Jadi lampunya semua menyala. Ya. Padahal sebenarnya terjadi berputar ya. Ya, tapi kesan berputarnya tidak ada karena apa? Menyala bersama-sama, 12 bergantian. Startnya berbeda, start dari lampu kedua, start lampu ketiga, tapi tetap aja kita melihat mereka menyala semua karena tidak ada yang mati. Nah, itu sebabnya yang 11 lampu ini ya mungkin yang maksimum ya. Jadi yang 11 lampu ini maksimum. Sebentar, saya lihat dulu. Ya. Saya lihat di download. Nah, ini dia. Nah, ini yang akan saya tunjukkan adalah karena kemarin saya membuat dulu, ya, artinya membuat dulu itu karena saya tidak menemukan yang 11 lampu. Ya. Saya ingin menunjukkan Tinkercad-nya, tapi ternyata waktu saya dibuka di Tinkercad sudah nggak ada. Ya, rupanya tertindih oleh program saya beberapa hari yang lalu.
kemudian saya mencoba mengetik ulang. Nah, ini adalah hasilnya. Ya, kita lihat ya. Saya lupa apakah ini sudah diperbaiki atau belum. Ya, tapi saya ingin menunjukkan bagaimana kalau saya melakukan pengetikan terjadi banyak kesalahan. Ya. Nah, ini dia sudah masuk. Ya, programnya. Ada masalah apa ini? Download index library. Ya. Jadi programnya, ini boardnya belum masuk ya. Saya masukkan dulu. Nah, ini berapa? 10 lampu ya, yang mati 2 ya. Oke, jadi 10 lampu ya. Sekarang kita masuk, tadi saat lalu kita masuk dalam 10 lampu ya, masih tertanam di Arduino-nya. Ya. Nah, begitu saya tancapkan, begitu saya hubungkan Arduino dengan komputer, langsung terbaca ini Arduino ini ya. Jadi aneh itu ya, bukan aneh ya, memang begitulah program ya. Yang ke-9 tadi lama sekali tidak terbaca, ya. Kemudian yang ke-10 terbaca juga, tetapi yang ini tanpa saya klik langsung dia terbaca. Ya. Nah, itu sebabnya ada istilah ya, melakukan reset. Ya, jadi di reset dulu ya, supaya ini penting ini ya, Arduino board ini harus masuk. Ya. Sekali lagi programnya masih yang 10 yang tertanam di Arduino. Ya. Kemudian sekarang saya mencoba yang 11 verifikasi. Mudah-mudahan ya, saya ingin memberikan contoh yang kurang tepat ya. Compiling done. Jadi programnya benar. Benar menurut apa gitu ya? Benar menurut perintah-perintah standar dari IDE Arduino. Dalam ini adalah C++. Ya. Sekarang saya tanamkan. Ya, kita perhatikan lampu ketik 13 berkedip, kemudian dia akan, nah ini akan compiling ya. Nah, sudah. Nah, sekarang kita tanamkan. Nah, ini ada program yang sangat membingungkan saya. Ya, cukup lama saya mencari kesalahannya ya. Nah, kita lihat di sini dia berputar. Tapi ini berhenti ya. Yang lampu ke pin berapa ini? 13, 12, pin ke 11 ini sempat berhenti. Dia berputar. Berhenti. Nah, saya mencarinya juga tidak mudah. Ya. Nah, terus saya cari kesalahannya ketemu, ternyata di 5 juga terjadi itu. Ya, saya tidak lihat di sini 5 terjadi, tapi setelah saya buka programnya, ternyata banyak sekali kesalahan. Ya, coba ya, ini kita perhatikan ya, kita lihat kalau nggak salah di program agak di bawah. Banyak sekali. Ya, low 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 13, ini benar. Ya, coba saya lihat. 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ini harusnya 11. Nah, itu sebabnya 11 jadi mati ya. Karena dinyalakan 12. Ya, kita lihat ini. Ya. Putaran pertama dia menyalakan. Nah, sekarang mati. Ya, ternyata ini. Nah, ada bayangkan, ini salah ketik yang membingungkan. Padahal di bawahnya betul, waktu dia matikan 10. Oh, salah juga ini 12 ya, harus 11. Nah, itu. Dan masih banyak sekali. Ya. Itu adalah salah satu kelemahan kalau kita ngetik ya. Tapi nggak apa-apa, kalau Anda punya cukup waktu, terus cara memverifikasi, ya. Cara Anda melakukan pengecekan itu bermacam-macam. Langsung di Arduino ini boleh, IDE, atau yang paling mudah seperti yang saya lakukan kemarin tuh di notepad-nya ya di TXT-nya. Ya, TXT-nya ya. Nah, ini mungkin Anda bertanya loh, dikompil dan artinya berhasil dikompil dengan baik ya melalui verifikasi.
tapi programnya kok berbeda. Ya, mati. Nah, itu yang kita lihat tadi. Pertama dia berputar, nah baik ya. Kedua mati, berputar, lancar, mati lagi. Ya. Padahal kita lihat ada salah satu juga seperti itu. Ya. Itu pun setelah saya ketemukan, setelah saya cek. Yang lain apa sih ini? Ya. Baik, itu adalah program yang saya katakan ya bukan salah ya. Artinya mungkin kita terburu-buru ngetiknya sehingga terjadi kesalahan seperti itu. Ya, sekarang kita kembali ke ini tadi di download. Saya kembali ke download ke dokumen Arduino. Saya coba ini 11. Ya. Nah, ternyata saya tidak melihat bahwa ini saya sudah buat. Kemarin saya buatnya ya. Ya. Ini ya. Mudah-mudahan ini benar ya. Ini tanggal berapa saya buatnya? 23. Hari ini. Tadi saya buka ya, oke. Saya panggil. Nah, yang ke-11 ini. Tadi programnya masih tetap ya ini ya. Mati satu kali, mati. Nah, lewat, mati lagi. Nah, sekarang ini adalah program mungkin setelah saya perbaiki. Nah, ini sudah 11 ya. 10, 11. Ini 10, 11 juga, oke. Mudah-mudahan ini sesuai. Error while checking updates. Connection reset. Saya coba ya. Ini tadi sudah langsung berhubungan dengan Arduino Uno ya. Saya verify sekarang. Compiling sketch. Oh, jadi ternyata dia meriset sendiri ya, melaporkan dia meriset sendiri. Setelah saya compile, setelah saya verify, ternyata kompilasinya, compilingnya berhasil ya, sehingga dia done compiling. Ya. Nah, sekarang kita masuk kita upload ya. Kita upload. Sekali lagi dia compiling. Ya, kemudian kita lihat 13 berkedip tadi ya. Nah, sekarang apakah dia berhenti di 11? Ternyata tidak. Ya. Jadi itu salah satu contoh ya, di mana kita membuat sebuah program, ya bukan kesalahan yang fatal ya, tetapi membuat putaran LED itu tidak sebagaimana mestinya. Ya. Nah, kalau sudah dimasukkan mesin industri, jadi mesin untuk memproduksi sesuatu, ini berbahaya gitu ya. Artinya berbahaya itu apa? Karena lampu atau LED yang menyala ini mewakili, ya itu nanti akan menggerakkan suatu sistem hidrolik atau pneumatik. Ya. Kalau seharusnya dia perintahkan dia untuk maju misalnya, atau membuka cetakan misalnya gitu, ternyata tidak dilakukan, itu bisa terjadi kekacauan ya. Ya mungkin perintah hidroliknya masing-masing salah sehingga mungkin terjadi pertumbukan satu hidrolik dengan yang lainnya. Ya, tetapi kalau misalkan itu mesin-mesin industri, saya kira sudah diverifikasi dan pasti ada emergency. Ya. Kalau misalnya tadi ya 11 tidak menyala, 11 tidak aktuator 11 ya, hidrolik 11 tidak bekerja, otomatis langsung seluruh sistem langsung off. Ya. Contohnya. Ya. Nah, itu Anda dapat lihat ya, pernah saya posting, tetapi bukan untuk Arduino, saya posting itu untuk mekatronika. Ya, bagaimana membuat suatu emergency stop. Ya. Ya, saya kira itu salah satu contoh. Ya, saya menceritakan ini supaya Anda ada bayangan bahwa kira-kira ini untuk apa. Ya. Nah, karena ini sudah 11 lampu, kita lihat ya, lampu yang mati cuma satu. Jadi saya tidak akan membuat variasi untuk 12 lampu. Ya, karena variasi 12 lampu itu sudah berarti menyala terus, tidak terlihat sesuatu yang berjalan. Ya. Saya kira itu. Ya. Kemudian mengenai
TXT dan INO nanti akan saya selipkan di program-program mendatang. Ya, saya kira demikiannya, sampai ketemu di posting saya yang selanjutnya. Terima kasih.